Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan Infotech. Namun kesempatan kali ini kita akan membahas sekaligus mengenalkan React.js. Apakah itu React.js? React.js adalah sebuah kerangka dan library JavaScript open source yang dikembangkan oleh Facebook. Jadi React.js ini digunakan untuk membangun user interface antarmuka pengguna yang interaktif dan aplikasi website dengan cepat dan efisien dengan menggunakan kode yang jauh lebih sedikit daripada kalau kita melakukannya dengan menggunakan JavaScript vanilla atau JavaScript yang asli, yang native. Jadi kalau kita membangun sebuah user interface atau aplikasi website menggunakan JavaScript yang asli, JavaScript yang native, itu akan jauh lebih sulit dan lebih kompleks karena banyak sekali kode yang harus kita gunakan. Namun dengan menggunakan kerangka atau library React.js, pekerjaan kita membuat user interface atau aplikasi web menjadi jauh lebih mudah dan hanya membutuhkan waktu yang jauh lebih sedikit. Jadi pekerjaan kita sangatlah efisien namun juga efektif. Nah, pendapat ini dikemukakan oleh atau saya dapatkan dari blog.hotspot.com. Berbeda kalau kita masuk ke website resmi dari React.js yang mengatakan bahwa React.js adalah library JavaScript untuk membangun user interface. Jadi React.js sendiri, reactjs.org mengatakan bahwa React.js hanyalah sekedar library. Jadi dia tidak mengklaim dirinya sebagai framework JavaScript. Nah, sekarang mana yang benar di antara kedua pendapat tersebut? Mari kita buktikan. Sekarang tanpa banyak omong lagi, mari kita lakukan instalasi dan mengenalkan membuat project dengan React.js. Jadi sebelum kita membuat aplikasi dengan React.js, kita harus install terlebih dahulu Node.js. Jadi ini adalah halaman website resmi dari Node.js. Ada dua pilihan untuk melakukan instalasi di bagian kiri dan kanan. Namun sebaiknya kita menggunakan atau mendownload aplikasi dari Node.js ini di sebelah kiri yang versi LTS. Versi LTS ini artinya versi yang sudah diakui kestabilannya, dan ini adalah versi yang lebih baru namun belum banyak teruji kehandalannya. Jadi sebaiknya kita menggunakan yang versi LTS. Saat ini adalah versi 18. Saat video ini dibuat versinya sudah 18 khusus yang LTS, sedangkan yang versi yang terbaru adalah versi 19. Kita bisa klik di sini, kemudian otomatis akan terdownload aplikasi dari Node.js. Untuk instalasinya sangat mudah, kita tinggal klik next dan next. Jadi sebaiknya untuk menghemat waktu tidak akan saya sebutkan karena mudah sekali bagi Anda. Jadi saya sudah melakukan instalasi. Sekarang Anda sebaiknya lakukan download dan instalasi apabila Anda belum memilikinya. Sekarang kita akan masuk kepada command prompt. Nah, sekarang untuk menandakan apakah kita sudah melakukan instalasi paket Node.js dan apakah Node.js ini sudah terinstall dengan baik di komputer kita, maka kita lakukan pengujian terlebih dahulu. Jadi kita ketik di command prompt node --version.
Nah, apabila ketika kita klik enter dan muncul versi 18.12.1, artinya paket pendukung Node.js sudah terinstalasi dengan baik di komputer kita. Nah, sekarang kita akan membuat project awal React.js ya dengan mengetikkan di terminal. Namun sebelumnya saya buka website dari React.js yang versi yang resminya ini. Jadi saat pertama kita akan membuat project dengan React.js, kita ketikkan npx create react app. Misalnya ini adalah nama app project yang akan kita buat nanti ya. Jadi di sini nama projectnya adalah my app. Kemudian kita akan masuk kepada directory my app. Kemudian untuk menjalankan server dari React.js kita ketikkan npm spasi start ya. Kita buka dulu command promptnya ya. Sekarang kita ketikkan untuk kita sekarang membuat project dengan React.js ya. Jadi kita buka command prompt, kita ketikkan di command prompt di terminal ya, npx create ya react app, kemudian spasi ini kita sebutkan nama project kita. Jadi misalnya kita kasih nama projectnya adalah my project. Kita ketikkan enter. Nah, ketika saya ketikkan enter ya di sini muncul sebuah folder atau directory baru bernama my project. Kemudian secara otomatis ya Node.js akan melakukan download terlebih dahulu, kemudian melakukan instalasi paket-paket pendukung untuk project kita. Jadi ini cukup makan waktu ya, bisa beberapa menit ya, tergantung kecepatan akses internet kita. Juga bisa jadi ada ribuan atau mungkin ada lebih dari ratusan ribu orang yang saat ini melakukan pengunduhan aplikasi pendukung dari React.js. Jadi ada banyak sekali, ada ribuan yang masuk ke servernya dan melakukan download ya. Jadi kita harus sabar. Jadi meskipun internet kita sedang cepat-cepatnya, namun ada banyak sekali pengguna yang melakukan pekerjaan yang sama dengan kita, melakukan pengunduhan yang sama dengan kita, itu juga akan memakan waktu. Jadi untuk mempersingkat waktu kita, sebaiknya saya pause terlebih dahulu video ini dan akan saya lanjutkan begitu instalasinya sudah selesai. Nah, alhamdulillah ini sudah selesai. Alhamdulillah ini cuma makan waktu sekitar 1 menit. Biasanya saya pernah melakukan instalasi awal bisa sampai makan waktu 3-4 menit, bahkan pernah juga lebih lama dari itu. Jadi ini tergolong singkat karena kebetulan ini waktunya masih pagi. Jadi sekarang ini kita ketika selesai melakukan instalasi akan muncul instruksi dari React.js, yaitu setelah melakukan instalasi kita harus masuk ke directory cd my project. Ini adalah directory yang terbentuk secara otomatis ketika kita mengetikkan npx ya create app my project ini. Jadi akan muncul directory my project. Sekarang kita akan melanjutkan dengan cd my project. Nah, kemudian setelah kita masuk ke dalam my project, ke directory my project, kita ketikkan sesuai dengan petunjuk ini adalah npm start ya, enter ya. Nah, kita tunggu. Bagi Anda yang sudah mengenal terlebih dahulu channel ini, saya biasa menggunakan Django ya. Dibandingkan dengan Django, umumnya untuk React.js ini lebih lama ya. Kalau Django saya kira lebih cepat, jauh lebih cepat. Nah, ini sekarang adalah
user interface dari web aplikasi pertama dari React.js yang berjalan di localhost pada port 3000. Ya, kalau Django kan menggunakan port 8000, sedangkan untuk React.js adalah localhost /2 3000. Nah, sekarang kita akan menggunakan Visual Studio Code ya. Jadi kita buka dulu Visual Studio Code. Nah, kita masuk ke dalam directory My Project, directory project React.js kita ya. Nah, Anda jangan kaget terlebih dahulu yang belum pernah melakukan instalasi awal dari React.js. Seperti Django, begitu kita melakukan instalasi project dengan React.js, akan terbentuk secara otomatis file-file pendukung untuk pembuatan project kita. Jadi ini adalah library atau kerangka library. Jadi ada banyak sekali aplikasi-aplikasi untuk mendukung pembuatan project kita agar lebih mudah dan efisien. Jadi jangan kaget karena kita sudah banyak alat. Ini kita sudah disediakan tool yang banyak sekali oleh React.js. Jadi ini kita anggap aja dia sebagai alat-alat pekerjaan kita ya. Nah, sekarang saya jelaskan masing-masing yang penting-penting ya. Di sini ada folder adalah node modules. Node module ini adalah modul-modul dari aplikasi-aplikasi pendukung untuk pembuatan project kita. Jadi ada banyak sekali, dan di dalam ini juga ada, di dalam folder ini adalah masing-masing folder. Di dalam masing-masing folder juga ada beberapa file. Jadi jumlahnya bisa ratusan sekali ya. Nah, kemudian setelah jadi node modul ini sebaiknya untuk kondisi awal sebaiknya tidak perlu kita utak-atik terlebih dahulu ya. Nah, begitu juga dengan file package.json yang otomatis ikut ada di dalam project kita ini ya. Ini adalah nama-nama dari aplikasi-aplikasi atau modul-modul pendukung untuk pembuatan project kita ya. Jadi kemudian ini adalah package.log.js, ini juga hampir sama ya. Ini modul-modul yang dibutuhkan untuk pembuatan project kita. Jadi untuk dua file JSON ini ya, dalam format JSON ini sebaiknya untuk tahap awal tidak perlu kita otak-atik terlebih dahulu. Jadi dua file ini, package.json dan log.js ini adalah daftar atau list modul-modul atau dependensi yang kita install bersama dengan project React kita yang fungsinya sangat penting dalam menjalankan project kita. Kemudian ada folder yang bernama public, dan di dalam public ini adalah berisi dari beberapa file image, yaitu favicon ICO ya. Ini bentuknya seperti ini. Kemudian ini adalah index.html ya. Kemudian ada logo 192 PNG dan logo 512 PNG. Nah, ini untuk file-file image ini bisa kita hapus ya. Ada 3 ini bisa kita hapus, kita sesuaikan dengan kebutuhan project kita. Namun untuk index.html dan manifest.json ini sebaiknya kita tidak hapus atau kita tidak utak-atik terlebih dahulu. Kemudian ini ada file manifest.json, ini adalah berisi list dari file-file yang ada di dalam directory public ya. Meskipun ketika kita menghapus file-file image ini sebaiknya kita biarkan dulu. Nanti siapa tahu kita juga membutuhkan file-file image, kita tinggal merubah nama-nama filenya di sini ya. Kemudian berikutnya adalah file index.html. Nah, ini sebaiknya tidak kita hapus ya, karena ini adalah file utama pada project kita. Jadi di dalam file index
index.html ini ya ada beberapa kode HTML. Namun meski ada kode-kode HTML yang sekilas rasanya tidak begitu penting bagi kita yang awam ini, namun sebaiknya kita tidak mengubah kode-kode atau isi file tersebut, karena React.js sudah mengambil kontrol atau kendali pada file index.html ini ya, dengan menyisipkan elemen-elemen di dalam paketnya secara dinamis. Lalu bagaimana React bisa mengambil kendali atas file index.html ini? Ya, hal ini React bisa mengambil kendali atas file index.html karena ada div id root ini. Jadi div id root ini, ada sintak dari div id root ini memungkinkan React.js untuk mengambil kendali atas file ini. Jadi untuk pembuatan project kita yang awal ini, kita sebaiknya tidak melakukan perubahan atau mengubah ya isi dari file ini ya. Ya, karena kita tidak membutuhkan, untuk saat ini kita tidak membutuhkan, karena file ini index.html sudah diambil kendali oleh React.js. Jadi umumnya kalau kita membuat project web aplikasi ya, biasanya secara default file tersebut disebut dengan index.html, karena web server seperti Apache atau Nginx ya, mereka dikenalkan terlebih dahulu adalah file utama dari project web aplikasi adalah index.html, dan ini juga berlaku bagi React.js untuk menyertakan file index.html pada projectnya. Namun untuk project awal kita tidak menggunakan file ini untuk membuat komponen-komponen. Nanti kita akan mengenal apakah itu komponen ya. Nah, kemudian ini ada directory slg ya. Nah, sekarang kita buka directory slg. Ya, di sini adalah file yang kita sebut sebagai index.js ini. Dan index.js ini kalau kita perhatikan ada method ya, atau ini variable construct React DOM. Nah, jadi inilah, dengan method inilah React mengambil kendali untuk file index.html. Jadi user interface dari project kita ini dikendalikan dengan method ini. Nah, jadi karena React sudah mendapatkan kendali atas home.node. Jadi home.node adalah yaitu ya kita sebut dari index.html ini ya, ini kita sebut dengan home.node-nya. Kemudian dengan home.node ini menunjukkan bahwa React sudah mengambil kendali melalui file index.js, maaf ya. Kemudian dengan method inilah React mengambil kendali atas index.html, kemudian React juga mengambil kendali atas pembuatan user interface project kita ini ya. Kemudian ada yang kelewat ini ya, ini manifest.json tadi sudah ya, dari manifest.json sudah kita terangkan. Ini robot.txt yang belum ini. Jadi robot.txt ini untuk saat ini belum begitu penting ya, namun robot.txt ini biasanya digunakan untuk memperkenalkan kepada search engine. Jadi mana search engine seperti kayak Google, Yahoo, dan Bing ya, mereka dikenalkan kepada website kita mana yang perlu dijelajahi oleh laba-laba mereka dan direktory mana yang tidak perlu mereka jelajahi. Jadi untuk saat ini tidak akan kita gunakan terlebih dahulu. Jadi saya kembali terlebih dahulu ke index.js ya. Nah, ini ada yang sempat kelupaan tadi ya. Jadi di dalam paket React.js ini ya, terutama di file index.js ini, kita bisa mendapatkan ke elemen root yang tadi yang ada di dalam file index.html dengan merujuk pada dokumen gentleman.id.root ini.
dengan menggunakan method ini. Kemudian setelah mendapatkan akses code, kemudian melakukan rendering untuk komponen app ya. Jadi ini adalah fungsi untuk merender ya kepada komponen-komponen app. Saya sebutkan terlebih dahulu bahwa apa itu yang disebut dengan komponen. Jadi React.js ini biasanya digunakan untuk membangun sebuah user interface pada web aplikasi kita. Dan React.js membangun sebuah project itu dengan menggunakan komponen. Jadi membangun berdasarkan komponen-komponen. Jadi kalau kita buka sebuah website ya, ini saya akan buka website google.com. Jadi kalau kita perhatikan di Google ini ada bagian navbar ya. Kemudian ini adalah bagian utama dari website tersebut. Khusus untuk di bagian navbar ini yang kita sebut dengan komponen. Kemudian kotak pencarian atau search form ini kita sebut juga dengan komponen. Namun misalnya di navbar ini adalah komponen navbar. Di bagian komponen navbar ini ada subkomponen. Jadi ada komponen kecil-kecil, small komponen. Ada sub-komponen. Misalnya ada keterangan link gmail.com, image ya, link Gmail dan link image. Ini adalah subkomponen. Dan di sini ada sebuah logo atau icon yang ketika kita klik akan muncul beberapa icon beserta linknya. Ini juga adalah merupakan komponen bagian dari komponen navbar ini. Dan juga ada tombol berwarna biru untuk sign in. Ini adalah subkomponen juga. Nah, itu yang disebut dengan komponen. Begitu juga dengan halaman pencarian, ini adalah satu komponen dan di dalamnya ada sub-komponen. Misalnya logo search, logo untuk pencarian, ada logo untuk mic ya, kemudian logo untuk image. Ini kita sebut dengan komponen juga, atau lebih tepatnya adalah subkomponen. Jadi kita sudah mengenal yang namanya komponen. Nah, khusus untuk file index.js ini adalah termasuk juga file utama yang sudah mengambil alih atas dari file index.html. Jadi React.js membuat project itu menggunakan beberapa komponen, dan satu komponen bisa dibuat dari satu file, dan file-file ini diimport dari import app from app ya. Jadi kalau kita di dalam folder SRT ada app.js, ini yang khusus untuk menangani style CSS, yang bertanggung jawab untuk menangani style ya CSS untuk project kita. Juga ada app.js ya, ini adalah komponen. Jadi kalau kita ingin membuat komponen, kita menggunakan app.js ini. Ini adalah termasuk salah satu komponen utama jadi untuk membangun user interface kita ya. Kemudian app.test.js ini untuk pengujian. Untuk sementara ini kita tidak perlu kita gunakan. Ini adalah index.css untuk mengatur style dari file index. Kalau app.css ini adalah untuk mengatur style dari komponen ya. Jadi itu bedanya. Kemudian ini ada logo ya. Ini di dalamnya adalah berisi link ke logo dari React.js yang sifatnya berputar atau dinamis itu. Nah, ini juga tidak perlu kita perhatikan ya. Ini juga untuk file untuk pendukung testing. Ini get ignore kalau kita sudah akan melakukan proses produksi, ini mungkin perlu sekali ya. Nah, yang ini tadi sudah kita jelaskan ya, untuk admin mungkin Anda sudah paham ya. Nah, sekarang kita menuju ke file app.js. Jadi setiap kali kita membuat file komponen itu nanti akan didahului dengan huruf kapital untuk nama filenya dan .js ya. Di sini adalah file utama untuk pembuatan project kita ya. Ini nanti bisa kita konfigurasi, kita edit ya. Misalnya ini kita hapus ya.
Misalnya saya sebut ini adalah aplikasi pertama, ya, kita simpan. Nah, sekarang kita cek browser kita. Nah, ini sudah termaktub ya di dalam website localhost 3000 ini ya, secara otomatis dia akan terreload ya, kita nggak perlu melakukan reload secara manual ya. Ini adalah kita sudah berhasil membuat project pertama kita. Sekarang kita berbicara mengenai komponen di React. Jadi React itu bekerja berdasarkan arsitektur komponen. Komponen adalah bagian dari user interface. Jadi satu aplikasi dibangun dari berbagai komponen yang dikombinasikan bersama membentuk seluruh user interface. Satu atau lebih komponen berkumpul menjadi satu. Misal, navbar di halaman google.com ini kita mengenal ada komponen Gmail beserta linknya, juga ada komponen button atau tombol, juga ada komponen icon ya. Juga misalnya di komponen search form atau form pencarian ini ada komponen logo search dan ada logo mic dan logo dari image ya. Kemudian manfaat komponen di React adalah komponen itu bisa digunakan kembali untuk properti yang berbeda, yang menampilkan informasi yang berbeda, atau bahkan digunakan di project yang berbeda pula. Jadi kalau Anda mungkin sudah paham dengan JavaScript basic, yang disebut dengan property itu adalah nilai yang berkaitan dengan objek pada JavaScript. Kemudian komponen disimpan dalam file JavaScript dengan extension .js. Misalnya adalah file app.js atau app.js. Pada React, komponen itu terbagi dua. Ya. Jadi ada kelas komponen ya. Jadi kalau Anda sudah paham JavaScript basic, tentu juga belajar tentang kelas ya, bagaimana cara membentuk kelas. Ini adalah contoh untuk membentuk komponen dengan menggunakan kelas. Jadi ini kelas, ini adalah nama dari kelasnya, yang di awal nama itu kita harus menggunakan huruf kapital. Kemudian ini adalah extend, perpanjangan dari React komponen. Jadi ini harus kita tuliskan juga. Kemudian kita harus sebelum melakukan return, kita harus melakukan render terlebih dahulu. Bentuk komponen yang kedua adalah function komponen. Jadi ini adalah komponen pada React yang dibentuk menggunakan function. Jadi sama dengan bahasa pemrograman lainnya, function tugasnya adalah menerima beberapa input dan kemudian mereturn dalam format value. Jadi dia juga menerima props atau property dan kemudian mereturn dalam format HTML yang kemudian direalisasikan dalam sebuah format atau bentuk user interface. Jadi kita menyebut komponen tersebut sebagai komponen fungsional karena function ini memang adalah JavaScript function. Kita praktek buat komponen, kita melakukan konfigurasi untuk membuat komponen di file app.js ya. Di sini kita hapus terlebih dahulu agar kita bisa paham ya maksudnya seperti apa. Nah, kemudian ini kita sekarang buat sebuah komponen, misalnya ini adalah halo, selamat
datang. Kemudian aplikasi pertama react saya. Nah, kita save ya. Kemudian kita lihat hasilnya di browser. Nah, ini kita sudah berhasil membuat komponen yang pertama ya. Jadi kita menggunakan function komponen. Kita nama functionnya ya. Kemudian kita lakukan pengembalian yaitu return ya. Dan kemudian harus kita sertakan di atau kita bungkus di dalam tag div ini. Dan ini div ini kita kasih nama app. Nah, kalau kita melihat ke app.js ya, kita lihat ini adalah teks align-nya center. Jadi ini kenapa bisa posisinya tulisan ini ada di tengah, karena sudah diatur di dalam app.js. Jadi app.js CSS ini untuk mengatur style atau CSS pada komponen app.js. Jadi Anda paham maksudnya. Jadi kalau ini kita hilangkan ya, kita hilangkan nama kelasnya. Nah, kita save. Kemudian ini posisinya sudah berada di sebelah kiri ya, jelas ya. Kemudian kalau misalnya kita nggak usah pakai div bagaimana? Nah, kita nggak usah kita bungkus pakai div. Nah, sekarang kita save, tentu akan mengalami kesalahan ya dalam sebuah function. Baik function itu harus kita bungkus di dalam tag div ya. Kalau tidak kita bungkus dalam tag div, maka halaman website yang akan kita tampilkan akan mengalami kesalahan. Nah, ini kita kembalikan lagi tag divnya, kita bungkus, kita save, maka akan berfungsi normal kembali. Jadi paham sekarang kita maksudnya seperti itu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau kita bungkus menggunakan tag yang lain? Misalnya kita bungkus ya menggunakan tag H1 itu ya. Ini kemudian H1. Nah, ini kita hapus tag-tag yang lain. Ya, ini. Nah, sekarang kita save, kita lihat hasilnya, dan ternyata bisa ya kita. Jadi bukan hanya dibungkus dengan tag div saja, kita bungkus dengan tag H1, H2, H3, atau kita bungkus pakai tag header, P, dan tag-tag yang lainnya itu bisa. Jadi sintak-sintak HTML seperti ini memang harus dibungkus dalam sebuah tag, jadi agar bisa tampil di browser kita. Jadi mungkin kita sudah paham menggunakan function komponen. Nah, ini adalah hasil dari pembuatan komponen menggunakan function komponen. Insya Allah kita akhiri dahulu karena ini sudah sekitar 30 menit ini waktunya ya. Kita akan lanjutkan di pertemuan mendatang dengan membahas dengan kelas komponen ya. Jadi kita sudah berhasil membuat project kita dengan menggunakan function komponen. Demikian, semoga bisa diambil hikmahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.